Shalom anak-anak. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita mau beribadah dulu. Ibu Febri mau tanya dulu sama Pak Sadrak. Apa kabarnya Pak Sadrak? Baik. Baik. Kalau Ibu Beb? Baik juga Ibu. Wah, baik. Nah, Ibu Benita juga punya yel-yel untuk menanyakan kabar anak-anak di rumah ya. Ibu Benita apa? Nah, anak-anak Ibu Benita akan mengajak anak-anak untuk yel-yel supaya semangat dan tidak mengantuk. Nanti kalau Ibu Benita bilang, apa kabar anak-anak? Jawabannya, Kabar baik. Yes, yes, yes. Yesus. Ya, jadi Yesusnya ditarik ya. Kita ulang ya biar semangat ya. 1, 2, 3. apa kabar anak-anak? Kabar baik. Yes, yes, yes. Yesus. Sekali lagi Ibu Febri. Oke. Apa kabar anak-anak? Kabar baik. Yes, yes, yes. Yesus. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji namanya dengan semangat. Kita bernyanyi dulu ya. Bapa, Ku datang padamu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Sebelum kami belajar, kami akan beribadah terlebih dahulu. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan baik, dan kami boleh taat dengan dengaran selama ibadah berlangsung. Berkati kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya. Dia rela mati disalib untuk menebus dosa kita. Yesus disalib karena cinta saya. Semuanya berdiri dan kita semangat ya. Yang semangat ya anak-anak. Yuk. Gerakannya bukan kita ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapus.
Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami dapat beribadah, memuji Tuhan, dan percaya semuanya karena pertolongan Tuhan dalam setiap kami. Dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat fokus dan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Eka akan mengajak kalian untuk melihat sebuah rumah yang ada pada masa Alkitab ditulis. Ayo kita lihat sama-sama ya. Wah, coba lihat. Ini adalah rumah pada masa Alkitab ditulis. Coba lihat bentuknya. Kita mau lihat dindingnya. Dindingnya terbuat dari batu dan dilapisi oleh lumpur dan semen. Dan kita melihat atapnya datar. Atapnya terbuat dari kayu, kemudian dilapisi dengan dahan-dahan dan dicampur dengan lumpur. Wah, ini adalah rumah pada masa Alkitab ditulis. Rumahnya berbeda dengan rumah yang kita lihat seperti di daerah kita sekarang. Nah, sekarang ayo kita mau buka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Ibu Eka akan membacakannya. Kalian menyimak dalam Alkitab masing-masing. Judulnya Orang Lumpuh Disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membawa
membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, anak-anak, ketika kita mendengarkan cerita yang ada dalam Alkitab, ceritanya sungguh-sungguh ada, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi, ketika kalian sudah bisa membaca, kalian harus rajin untuk membaca Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, kita sudah membaca tadi, suatu hari Yesus mengunjungi sebuah rumah. Ketika orang-orang mendengar Yesus mengunjungi sebuah rumah itu, mereka semua datang berkumpul pergi ke rumah di mana Yesus berada. Ada yang duduk di dalam rumah, kemudian ada yang berdiri di ambang pintu, bahkan ada juga yang ingin melihat melalui jendela yang ada di rumah itu. Orang-orang itu datang, mereka ingin mendengarkan Yesus mengajar. Ada juga yang datang karena mereka ingin melihat Yesus melakukan mujizat. Karena sebelumnya mereka telah mendengar Yesus dapat melakukan mujizat. Orang-orang itu ingin melihat bagaimana Yesus mengajar dan bagaimana Yesus melakukan mujizat. Lalu ada beberapa orang juga yang mendengar Yesus datang di rumah itu. Orang itu membawa temannya di atas tempat tidurnya. Temannya itu tidak dapat berjalan. Dia tidak dapat menggerakkan kakinya karena dia lumpuh. Jadi dia hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya. Teman-temannya itu membawa temannya yang lumpuh itu untuk menuju ke rumah di mana Yesus berada. Tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah itu, karena di rumah itu penuh dengan orang banyak. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka naik tangga yang ada di luar rumah itu. Kemudian mereka membawa temannya di atas tempat tidur itu ke atap rumah itu. Kalian sudah melihat tadi bagaimana bentuk atapnya? Bentuk atapnya datar. Mereka membawa temannya yang lumpuh itu, kemudian mereka membuka genteng yang ada di atasnya yang terbuat dari tanah liat itu, dan mereka menurunkan temannya yang lumpuh itu dengan tempat tidurnya dan tepat di hadapan Yesus. Lalu Yesus melihat ke atas. Yesus
melihat orang-orang itu percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan temannya yang lumpuh itu. Maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai saudara, dosamu telah diampuni." Saat mendengar itu, para ahli Taurat itu menjadi marah. Mereka berpikir di dalam hatinya, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Apakah Yesus berpikir bahwa Dia adalah Allah? Itu yang ada di pikiran para ahli Taurat yang ada di situ. Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan. Dia tahu bahwa ahli Taurat itu tidak percaya bahwa Dia adalah anak Allah, juru selamat orang berdosa. Tetapi mereka salah, karena Yesus adalah Allah. Dia memiliki kuasa Allah dan Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Yesus adalah Allah, Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia adalah juru selamat kita. Untuk menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, Yesus melakukan mujizat yang dapat disaksikan oleh orang banyak itu. Dia menatap orang lumpuh itu dan berkata, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang yang lumpuh itu bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pulang dengan memuji Allah. Yesus menyembuhkannya. Tetapi terlebih lagi, Yesus telah mengampuni dosa-dosanya. Dan anak-anak, semua orang di sana mulai memuji Allah juga. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Itu kata mereka. Nah, anak-anak, Yesus mengetahui ketika kalian sedang sakit. Yesus mempedulikan anak-anaknya. Yesus peduli ketika kalian sedang sakit. Seperti Yesus peduli kepada orang lumpuh itu. Orang yang lumpuh yang dibawa kepadanya. Saat kalian sakit, kalian dapat datang kepada Tuhan. Tuhan yang sayang, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang peduli terhadap umatnya, Tuhan yang berkuasa. Dia yang berkuasa untuk memberikan kesembuhan untuk kita. Dan Yesus tahu ketika kita berdosa, Dia menghendaki agar kita berdamai dengan Allah. Dia rela datang ke dunia, Dia menaati Allah dengan sempurna bagi kita. Dan kita belajar hari ini, kita tahu bahwa Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu. Yesus juga mengampuni dosa kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita meminta ampun kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia dapat melakukannya. Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Yesus adalah Allah juru selamat kita. Dia adalah Allah yang berkuasa dan Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Kita bisa datang kepadanya, mohon ampun kepadanya, dan kita percaya Yesus melakukan itu untuk kita. Yesus datang untuk menjadi juru selamat kita. Untuk itu kita harus mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang ayo jawab pertanyaan Ibu Eka. Apakah lebih penting disembuhkan atau diampuni dari dosa-dosa kita?
lebih penting mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita daripada mendapatkan penyembuhan. Dengan kita mendapat pengampunan dari Allah, kita berdamai dengan Allah, kita menjadi anak Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkan semua yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Siapakah yang berkuasa untuk mengampuni dosa kita? Yesus, anak Allah. Siapakah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan tubuh kita? Yesus, anak Allah. Anak-anak, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus mengampuni dan memulihkan. Kita bersyukur karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus mengampuni dan memulihkan karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Kita akan mengucapkan ayat hafalannya bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat Aku, dia telah melihat Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat Aku, dia telah melihat Bapa. Nah, anak-anak, Yesus adalah Dia yang menunjukkan kepada manusia, kepada kita, siapakah Allah. Karena Yesus adalah Allah anak. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat Aku, dia telah melihat Bapa. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia rela datang ke dunia, rela mati di salib, menjadi juru selamat kita untuk mengampuni setiap dosa kita. Jika kita mau datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dia adalah juru selamat kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Engkau datang ke dunia menjadi juru selamat bagi kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Tolong kami untuk bertumbuh menjadi anak yang setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa. Dan tolong kami untuk senantiasa setia, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita telah diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan Yesus. Nah, kita mau dalam hidup kita mau tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Hidupku bukannya aku lagi.
kesediaan Pak Sandra. Anak-anak, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi masuk ke dalam hati kami dan dalam pikiran kami, sehingga apapun yang kami lakukan itu boleh karena pertolongan daripada-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga akan memulai aktivitas kami. Kiranya juga Tuhan yang menolong kami, bahkan juga Tuhan yang menyertai orang tua kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dan Tuhan juga yang menolong, ataupun mungkin ketika orang tua mendampingi kami dalam belajar, dan juga Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat dan kesabaran agar dapat membimbing kami. Dan juga berdoa untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, dan Tuhan juga yang menolong mereka, dan Tuhan juga yang menuntun, menolong Bapak Ibu guru dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ibadah kita telah selesai. Selamat belajar.